Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-mursalin, Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Alhamdulillah, ana bisa sedikit sharing pada hari ini, yaitu tentang korupsi dalam bekerja di lembaga pendidikan. Dan salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, beserta kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan semoga kita sebagai umatnya bisa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada hari ini Anda akan menyampaikan tentang korupsi dalam bekerja di lembaga pendidikan. Pertama yaitu pengertian dari gulul. Nah, kata gululan dalam lafaz Muslim atau gulan dalam lafaz Abu Dawud, keduanya dengan huruf ghain berharakat dhammah. Nah, ini mengandung beberapa pengertian, diantaranya bermakna belenggu besi atau berasal dari kata kerja ghala yang berarti khianat. Nah, Ibnu Katsir menerangkan kata al-gulul pada asalnya bermakna khianat dalam urusan rampasan harta perang atau mencuri sesuatu dari harta rampasan perang sebelum dibagikan. Kemudian kata ini digunakan untuk setiap perbuatan khianat dalam suatu urusan secara sembunyi-sembunyi. Jadi kata gulul di atas secara umum digunakan untuk setiap pengambilan harta oleh seseorang secara khianat atau tidak dibenarkan dalam tugas yang diamanahkan kepadanya tanpa seizin pemimpinnya atau orang-orang yang menugaskannya. Nah, sementara dalam kitab Imam Bukhari, kata gulul mengandung arti khianat dalam mengemban suatu amanat. Gulul dalam konteks harta rampasan perang ialah mengambil harta secara sembunyi-sembunyi, seperti halnya yang diriwayatkan oleh Qutaibah bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan gulul, maka hendaklah ia dibakar hartanya karena akan datang di hari kiamat. Jadi kata harta gulul adalah harta yang diperoleh oleh pejabat, baik itu pemerintah ataupun swasta, melalui kecurangan atau tidak syar'i, baik yang diambil harta negara maupun harta masyarakat. Nah, jenis-jenis dari gulul atau penggelapan atau korupsi, yang pertama itu ada riswah atau suap. Riswah ini adalah memberikan sesuatu agar hukum diputuskan secara tidak benar atau tidak adil, atau untuk mencegah putusan yang benar dan adil. Ada juga sarokah atau pencurian, yaitu mengambil harta yang bukan haknya secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya. Yang ketiga itu khianah atau pengkhianatan. Nah, yaitu perubahan seseorang yaitu untuk menjadi jahat atau sahar. Dan terakhir yaitu penipuan. Nah, penipuan adalah tindak pidana yang tidak ada ketentuan hadnya. Oleh karena itu, penentuan sanksi hukumannya kembali kepada ta'zir. Dalam tindak pidana korupsi, penipuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan darinya. Manipulasi data, buku, daftar, dan sebagainya termasuk tindak penipuan. Selanjutnya yaitu ayat yang berkaitan dengan kata gulul tadi atau korupsi, yaitu di surat Al-Imran ayat 191. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana li baniyyin ay yaqul wa may yaglul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Yang artinya tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dia khianati itu. Kemudian tiap-tiap diri dari mereka akan diberi pembalasan tentang apa yang dia kerjakan dengan pembalasan yang setimpal, sedangkan mereka tidak diniaya. Quran Surat Al-Imran ayat 161. Nah, asbab nuzul dari surat Al-Imran ayat 161 ini yaitu ketika perang Uhud, sebagaimana disebutkan tadi dalam beberapa buku sejarah. Strategi Nabi SAW yaitu menempatkan pasukan pemanah berada di posisi di atas bukit Uhud, posisi di atas bukit pada bagian belakang pasukan Rasulullah SAW, dan mereka ditugaskan untuk melindungi pasukan Rasulullah SAW yang ada di bagian bawah bukit Uhud. Nah, Nabi memerintahkan agar dilindungi oleh mereka dari serangan pasukan musyrikin yang dari belakang.
Nah, pada awal pasukan muslimin berhasil memukul mundur pasukan musyrikin sehingga mereka terbuyarkan. Nah, melihat kemenangan tersebut yang belum jelas, pasukan pemanah meninggalkan posisi mereka yang tadinya di atas, mereka turun untuk berebut harta rampasan perang, sehingga akhirnya kemenangan awal ini berubah yang tadinya menang, yaitu menjadi petaka pilu dan kekalahan besar di pihak muslimin. Nah, dua contoh dalam kasus korupsi di lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu penggelapan dana siswa untuk siswa, itu di kegiatan siswa. Jadi contohnya gini, contoh ada si A membayar SPP ke suatu lembaga pendidikan. Nah, SPP tersebut itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan, semua kegiatan yang ada di sekolah, ya kan? Nah, suatu hari duit yang si A itu dan teman-teman yang lainnya dikumpulkan jadi satu untuk satu kegiatan. Nah, tapi kegiatan tersebut ternyata ada beberapa hak yang seharusnya diberikan kepada anaknya, yaitu contohnya berupa entah itu makanan ataupun minuman, tetapi tidak diberikan kepada anak tersebut. Lalu uang tersebut disimpan dan dikelola oleh gurunya. Nah, ini salah satu contoh penggelapan dana siswa tadi untuk gurunya, yaitu pada kegiatan siswa. Dan contoh yang kedua yaitu memberikan beban kepada guru di luar pekerjaannya. Nah, mungkin sekarang ini yaitu baru merasa tentang mengelola media informasi, ya kan? Karena media informasi ini banyak banget manfaatnya, bahkan sampai pada tingkat semua orang pasti memiliki media informasi. Nah, contoh kasusnya yaitu ini dalam penggelapan dana individu maksudnya. Kalau tadi penggelapan secara secara kelompok, nah sedangkan ini secara individu. Nah, jadi contohnya itu si A, ya kan, si A itu dia diamanahkan dan diberi akad itu untuk mengajarkan pelajaran penjaskes, ya kan. Nah, setelah 3 tahun kemudian dibutuhkannya kerjaan itu tentang media informasi tersebut, mengelola media informasi. Nah, tanpa ada akad dan sebagainya, itu ditugaskan guru tersebut untuk mengelola media informasi, dan dalam pengelolaan media tersebut dikeluarkanlah tenaga, peralatan dan sebagainya gitu, yang bisa dibilang ya tidak dibayar oleh pihak pendidikan tersebut, yang padahal di luar dari pekerjaannya gitu, di luar dari akad dari pekerjaan tersebut gitu. Ini salah satu dua contoh dalam penggelapan di bidang pendidikan. Sebenarnya ada satu lagi, tapi di bidang sosial sih. Contohnya itu kayak di yang baru-baru ini, sebenarnya udah lama sih, sekitar 2 bulan atau 3 bulan, itu di Qatar, ya kan. Jadi para pekerja untuk pembangunan di Qatar itu diambil dari beberapa negara sekitarnya gitu. Nah, masalahnya yaitu para pekerja yang di sana itu ternyata dibayar tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan di awal gitu. Bahkan sampai ada banyak kematian, nggak banyak sih, tapi ada beberapa kematian, bahkan kasus hutang pekerja hutang karena biaya yang tidak cukup, bahkan gajinya cuma dapat setengah doang gitu. Kurang lebih itu sih salah satu contoh penggelapan yang ada di sekarang ini. Jadi kesimpulannya, fenomena Gulon ini, penggelapan harta, itu telah ada dari sejak zaman dahulu. Nah, perilaku ini sangat merugikan masyarakat banyak, bahkan kepentingan negara. Karenanya diperlakukan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan sedini mungkin. Langkah awal mengatasinya adalah dengan pembangunan moral dan karakter masyarakat. Adapun penuntutan pidana hanya berfungsi sebagai obat yang terakhir. Strategi pemberantasan gulul atau penggelapan harta berbentuk piramida, yang pada puncaknya adalah prevensi atau pencerahan, sedangkan pada keduanya masing-masing pendidikan masyarakat atau public education dan
pemidanaan atau punishment. Tapi kurang lebih itu dari Ana. Apabila banyak kesalahan, mohon dikoreksinya. Dan cukup dari Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.